Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu sekalian, sore hari ini kita sharing knowledge materi tentang fungsi-fungsi yang berada dalam perusahaan, di mana fungsi-fungsi ini harus menjalankan perannya secara baik sehingga tercapai tujuan perusahaan. Ada 4 fungsi utama dalam perusahaan, yaitu satu, fungsi human capital atau SDM, kemudian yang kedua fungsi keuangan, yang ketiga fungsi pemasaran, dan yang terakhir yaitu fungsi operasi dan teknik pengolahan. Yang pertama, fungsi sumber daya manusia atau human capital. Di sini ada beberapa pilihan strategi yang digunakan perusahaan secara garis besar, yaitu ada 4. Satu, ketika perusahaan ini menginginkan untuk tumbuh, maka dia bisa melakukan intensifikasi atau diversifikasi. Yang kedua, strategi ketika perusahaan menginginkan untuk stability atau kepingin memaksimalkan keuntungan atau laba. Di sini ada pilihan pause strategi, kemudian ada juga year growth. Kemudian ada strategi mengenai retrenchment atau diversifikasi. Ini ketika perusahaan dalam kondisi ingin melakukan divestasi, melepas unit bisnisnya, atau dalam posisi menuju ke arah kebangkrutan. Kemudian ada strategi mengenai kombinasi. Di sini ada joint venture, konsorsium, dan seterusnya. Ini diagramnya Bapak Ibu sekalian yang tadi saya sempat singgung. Berikutnya yaitu fungsi keuangan. Nah, secara garis besar ruang lingkup dari fungsi keuangan itu ada accounting, pajak, investasi, manajemen keuangan, risiko, perencanaan keuangan, controlling, dan treasury. Kemudian tujuan fungsional keuangan itu adalah satu, memaksimalkan nilai perusahaan, baik yang bersifat jangka pendek maupun jangka panjang. Kalau jangka panjang itu jelas adalah nilai saham. Kalau jangka pendek adalah memaksimalkan keuntungan. Kemudian yang kedua, tujuannya adalah agar operasional perusahaan dapat lancar. Yang ketiga, agar bisnisnya itu bisa continue. Nah, di sini ada pilihan memperoleh dana, mengelola dana, atau mengalokasikan dana. Berikutnya ada terkait dengan dimensi keuangan. Di sini ada dimensi keuangan, ada dimensi biaya dan laba, kemudian dimensi aset, dan dimensi investasi. Kemudian berikutnya adalah fungsi dari pemasaran. Sebelum jauh, maka kita harus memahami dulu mengenai konsep atau definisi dari pemasaran, yaitu sebuah proses perencanaan dan eksekusi dari konsep, penetapan harga, promosi, dan distribusi terkait dengan ide, barang, dan jasa untuk menciptakan pertukaran yang saling memuaskan antar individu maupun tercapainya sasaran organisasi. Manajemen pemasaran sendiri itu adalah suatu usaha untuk merencanakan dan mengimplementasikan, ya, serta mengawasi atau mengendalikan kegiatan pemasaran. Nah, di sini kita mengenal fungsi manajemen pemasaran. Kalau kita gambarkan fungsi manajemen pemasaran adalah seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Di sini ada diagram tertutup, ada perencanaan, planning, implementasi, pengendalian, di tengah-tengahnya adalah analisis. Ini adalah diagram menurut Kotler. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu sekalian mengenai fungsi produksi dan operasi teknik pengolahan. Ini ada sebuah piramida yang memudahkan kita memahami mengenai posisi perusahaan. Di sini ada paling bawah adalah fungsional, yang tengah adalah terkait dengan strategi bisnis, yang paling atas yaitu terkait dengan strategi korporasi. Fungsi dari operasional, jadi manajemen operasional adalah sebuah desain operasi dan improvement dari sebuah sistem yang menciptakan dan menyampaikan atau deliver dari produk utama dan jasa, baik itu untuk upstream maupun downstream. Nah, apa itu upstream dan downstream? Itu adalah seperti kondisi tanah, bahan tanam, kemudian panen, bahan baku, dan lingkungan. Demikian, semoga bermanfaat.